kalian dalam proses kegiatan belajar mengajar, tentunya kalian mendengar istilah evaluasi. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih kegiatan evaluasi ini? Dan untuk apa sih diadain evaluasi ini? Maka dari itu saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan memaparkan materinya mengenai evaluasi hasil belajar. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadilah dengan nomor NPM 2022100024. Seperti yang saya tadi katakan, saya bersama teman saya dari kelompok 5 yaitu Isna Asola, Arif Rahman Hakim, dan Peggy Meriani akan mengupas mengenai evaluasi hasil belajar yang ruang lingkupnya ada pengertian, tujuan, fungsi, sifat-sifat, prinsip, dan macam-macam alat evaluasi. Sebelum kita menyaksikan videonya, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat menyaksikan dan menyimak videonya. Terima kasih. Dalam hubungan dengan kegiatan pengajaran, Gronlund 1975 merumuskan pengertian evaluasi sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Sedangkan menurut Wigstone dan kawan-kawan 1956 mengemukakan rumusan evaluasi pendidikan ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai yang telah ditetapkan. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi, khususnya evaluasi pengajaran. Seperti yang pertama, kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Yang kedua, di dalam kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Yang ketiga, dalam setiap kegiatan evaluasi, terutama evaluasi pengajaran, tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Dalam hubungan dengan keseluruhan, proses belajar mengajar, tujuan pengajaran, dan proses belajar mengajar, serta prosedur evaluasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Ada beberapa tujuan dari evaluasi. Yang pertama, sebagai perangsang atau dorongan untuk menambah usaha atau semangat siswa. Yang kedua, umpan balik bagi siswa. Yang ketiga, umpan balik bagi guru. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua. Yang kelima, informasi untuk seleksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Rahman Hakim, NPM 2022100031. Di sini saya akan membahas tentang fungsi evaluasi dan sifat-sifat evaluasi. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi evaluasi. Di samping memiliki tujuan, evaluasi belajar juga memiliki fungsi-fungsi, antara lain yang pertama, fungsi administratif untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian buku lapor. Yang kedua, fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Lalu yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi
kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Lalu yang keempat yaitu sebagai sumber data BP yang dapat memasok data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan BP. Dan yang terakhir kelima yaitu sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat untuk proses PMB. Selanjutnya, selain memiliki fungsi-fungsi seperti di atas, evaluasi juga mengandung fungsi psikologis yang cukup signifikan bagi siswa maupun bagi guru dan orang tuanya. Bagi siswa, penilaian guru merupakan alat bantu untuk mengatasi kekurangan mampuan atau ketidakmampuannya dalam menilai kemampuan dan kemajuan dirinya sendiri. Bagi orang tua atau wali siswa, dengan evaluasi itu kebutuhan akan pengetahuan mengenai hasil usaha dan tanggung jawabnya mengembangkan potensi anak akan terpengaruhi. Pengetahuan seperti ini dapat mendatangkan rasa pasti kepada orang tua dan wali siswa dalam menentukan langkah-langkah pendidikan lanjutnya bagi anaknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat-sifat evaluasi. Sebagai alat yang memberikan informasi untuk perumusan berbagai keputusan penting dalam pengajaran, tes merupakan bagian penting yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan ciri-ciri tes yang bermutu. Ciri-ciri tes yang bermutu itu terutama meliputi validitas dan reliabilitas. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu validitas. Validitas seharusnya dimiliki oleh setiap tes yang digunakan untuk berbagai tujuan. Validitas menunjuk pada penyesuaian alat pengukur dengan tujuan yang hendak diukur. Tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu betul-betul mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, pernyataan yang dapat diajukan tentang validitas sebenarnya bukan apakah suatu tes itu valid, melainkan apakah hasilnya dapat diinterpretasikan sesuai tujuan diselenggarakannya tes itu. Validitas terpisah dalam dua bentuk, yaitu validitas logis yang terdiri dari validitas isi atau content validity dan validitas konstruk atau construct validity, serta validitas empiris yang terdiri dari validitas kriteria atau dikenal sebagai validitas kesamaan waktu atau disebut dengan concurrent validity dan validitas peramalan atau predictive validity. Lalu yang kedua yaitu reliabilitas. Reliable artinya dapat dipercaya. Tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap atau ajeg. Seperti halnya validitas secara konvensional, reliabilitas diartikan sebagai ciri tes yang hanya dimiliki kemampuan untuk menghasilkan pengukuran yang ajeg, tidak berubah-ubah seandainya digunakan secara berulang-ulang pada sasaran yang sama. Berbeda dengan validitas yang pembuktiannya berupa penalaran. Pembuktian reliabilitas sepenuhnya bersifat empirik yang menyangkut penghitungan statistik atau perhitungan statistik dimaksudkan untuk menunjukkan adanya korelasi dalam berbagai tingkat
dalam bentuk koefisien korelasi. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Saya Penny Mariani dengan NPM 2022100026 akan memaparkan materi yaitu prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar dan macam-macam alat evaluasi hasil belajar. Prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Pertama, valid. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 2. Objektif. Penilaian hasil peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. 3. Transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 4. Adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. 5. Terpadu, yaitu salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. 7. Bermakna, yaitu mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan tidak ditindaklanjuti oleh semua pihak, guru, peserta didik, dan orang tua, serta masyarakat. 8. Sistematis, yaitu dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 9. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan terakhir, 10. Beracuan kriteria, yaitu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi. Yang pertama, dirancang secara jelas. Kedua, penilaian hasil belajar menjadi bagian integral. Ketiga, gunakan alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Dan terakhir, 4, hasilnya hendak diikuti tindak lanjut. Selanjutnya yaitu macam-macam alat evaluasi hasil belajar. Pertama, pretest dan posttest. Pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Posttest yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Kedua, evaluasi prasyarat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. 3. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian suatu pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian yang tertentu yang belum dikuasai siswa. 4. Evaluasi formatif. Evaluasi ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. 5. Evaluasi sumatif. Evaluasi ini dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pelajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran.
Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa. Terakhir, 6. Ujian akhir nasional. Ujian akhir nasional atau UAN yang dulu disebut EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional, pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun, UAN yang diberlakukan mulai tahun 2002 itu dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan. Setelah kita menyimak dan mendengarkan apa yang telah rekan-rekan saya sampaikan mengenai materi ini, yaitu evaluasi hasil belajar, mari kita tarik kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah evaluasi merupakan pengukuran dan perencanaan kinerja ketercapaian suatu program pendidikan, termasuk kurikulum dan pelaksanaannya, pengembangan guru, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan. Lembaga pendidikan harus menentukan kemampuan adaptasi siswa mengenai kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan pengalaman belajarnya. Alhamdulillah, materi telah kami sampaikan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wina Dwi Puspitasari, MPD selaku dosen pengampu psikolog pendidikan, serta teman-teman menonton dan menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.